warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, pada kesempatan hari ini anak-anak, terima kasih sudah masuk tepat waktu, sudah rapi duduknya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mana kita berdoa, silakan Bisma bisa memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Bisma. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya sehat semua ya. Baik anak-anak, kita sudah berdoa dan semuanya alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini ya. Anak-anak, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang pembelahan sel. Masih ingat anak-anak pembelahan sel kemarin itu ada apa saja? Ya, silakan Kevin. Untuk pembelahan sel sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu pertama mitosis dan juga meiosis. Mitosis, meiosis. Ada lagi mungkin yang bisa menyebutkan yang lengkapnya? Sama amitosis. Betul ya, jadi ada amitosis, ada mitosis. Bagus, siapa namanya? Ferial ya, Ferial sama Kevin sudah bagus, bisa mengingat kembali pelajaran kemarin. Nah, pada kesempatan yang kemarin juga kita sudah membahas setiap tadi itu tahapnya amitosis, meiosis itu ada beberapa tahap. Ya, kalau yang amitosis itu berarti terjadi di organisme prokariot, ya. Kemudian yang mitosis sama meiosis itu adalah eukariot. Pada tahap mitosis masih ingat ada berapa tahap anak-anak? Ya, silakan. Ada empat, ya. Profase, metafase, anafase, sama telofase. Iya, bagus sekali. Pintar. Kalau yang meiosis bagaimana anak-anak? Ada 8 Pak. Ada 8. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, sama telofase 2. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang Oke, sebenarnya tadi yang disebutkan teman-teman tadi itu apa ya fungsinya? Kalau kita pada peristiwa ini anak, ada misalkan di sini Bisma jatuh, kemudian terluka, ya, terluka bagian tangannya. Setelah beberapa minggu, lukanya tertutup atau kembali lagi. Satu peristiwa seperti itu. Yang kedua, peristiwa gigi yang lubang. Ya. Kalau tadi itu bagian tangan itu kembali seperti semula menutup, tapi kenapa kalau pada gigi yang berlubang tidak bisa tertutup? Ada yang mau berpendapat kan? Oh ya, silakan Kevin. Saya ingin berpendapat pada peristiwa yang pertama di mana Bim itu mengalami peristiwa sehingga menyebabkan luka pada tubuhnya. Yes. Lalu mungkin beberapa hari atau minggu itu lukanya menutup lagi. Nah itu kenapa? Itu dilatar belakangi oleh pada jaringan yang masih aktif membelah pada sel tubuh milik Bim. Nah jadi di mana pembelahan sel sendiri ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, tujuan utamanya untuk memperbaiki jaringan tubuhnya yang rusak atau bisa disebut sebagai regenerasi, sehingga nantinya luka yang didapatkan oleh Bim itu nanti akan tertutup kembali sehingga nanti akan normal lagi. Oke, betul ya jawabannya ya. Jadi karena ada pembelahan mitosis, maka sel itu akan mengembalikan fungsi yang lain atau meregenerasi sel yang rusak dan akhirnya bisa menutup lagi. Terus bagaimana kalau yang gigi yang berlubang tadi? Coba silakan, siapa yang bisa tadi? Ayo, ya silakan Tria. Yang gigi yang berlubang? Boleh, siapa yang mau? Ya silakan Cantika. Menurut saya tuh
Oke, betul ya. Jadi pada gigi yang berubah itu bukan sel yang bisa regenerasi, tapi dia sudah permanen, sehingga tidak bisa kembali lagi untuk kembali. Tepuk tangan untuk Kevin dan Tadi. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kita tentang masalah yang luka, kemudian gigi bolong, terus bagaimana dengan kondisi anak pada orang atau orang yang terkena tumor? Ya, ayo. Gimana itu? Menurut saya itu kalau kanker ini kan pembelahan sel yang nggak bisa terkendali. Padahal kalau di sel-sel lainnya itu tuh mempunyai sistem rem sama gas. Jadi kalau sel-sel yang normal itu bisa membelah, tahu kapan membelah, kapan berhenti. Nah kalau di kanker ini selnya itu nggak bisa mengontrol dirinya sendiri, jadi terus membelah terus dan akhirnya membuat gumpalan berupa tumor yang membuat tuh jaringan-jaringan sama organ-organnya yang sehat jadi rusak begitu. Oke, baik, betul jawabannya. Kalian kemarin sudah belajar tentang siklus pada sel, ada interfase, kemudian mitosis ya. Pada tumor, kondisinya adalah ada gangguan nih di pembelahan selnya, sehingga dia tidak terkendali dan terus membelah. Oke, anak-anak, untuk membuktikan semuanya itu, ya, apakah sel itu melakukan pembelahan, ya, ataukah ada aktivitas dalam sel, maka pada kesempatan hari ini kita akan praktikum pembelahan sel pada sel bawang bombay. Oke, pada kesempatan ini kita akan lakukan praktikum anak-anak membuktikan apakah terjadi pembelahan sel di sel bawang bombay. Maka dari itu, sebelum itu kita praktek dulu untuk memudahkan kalian nanti biar tahu nih cara kerjanya bagaimana gitu ya, mengingat-ingat cara kerjanya. Silakan anak-anak bisa scan barcode yang ada di depan. Bisa masuk. Sudah? Oke. Ya. Sudah masuk. Sudah Pak. Sudah. Simpan. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengerjakan aktivitas dari doa. Nanti akan muncul skor setelah pembelajaran pada kesempatan ini. Nah, sebenarnya apa sih yang tujuan pembelajaran hari ini anak-anak? Yang pertama, kalian bisa mengamati secara langsung tahapan pembelahan sel, yaitu mitosis pada ujung akar bawang bombay. Kemudian dua, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan fase, profase, metafase, anafase, dan telofase di mikroskop. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan siswa dalam membuat preparat mikroskopis sederhana. Jadi, selain kalian hari ini itu bisa mengamati tahapan mitosis, kalian harapan Bapak itu bisa membuat preparat, ya, preparat yang bisa diamati oleh semuanya, gitu ya. Oke, baik anak-anak. Bapak punya masalah nih. Perhatikan gambar yang ada di depan. Jadi di sini ada dua tanaman padi ditanam di tempat dan kondisi air yang sama, ya. Padi itu nama ilmiahnya apa ya? Oryza sativa. Pintar Aura, bagus. Oryza sativa, tahu ya tulisannya ya? Ya. Oryza sativa. Di mana di situ ada yang di Bapak kasih tanda A, itu dia tumbuh tinggi dan normal. Kemudian yang Bapak kasih tanda B itu padinya tumbuhnya kerdil atau kecil, ya. Menurut kalian yang menyebabkan pertumbuhan antar dua tanaman yang berbeda apa ya? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Ya, silakan Jabil. Mungkin perbedaan kelembaban. Kelembaban tanah. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Airnya Pak. Zat airnya. Ada lagi? Oke, ada lagi? Pengaruh nggak cahaya? Pengaruh nggak
nggak nutrisi? Pengaruh. Oke. Pengaruh nggak ketika kena penyakit? Pengaruh. Berarti di sini adalah di tanaman padi ini ada perbedaan pembelahan terjadi ya. Satunya normal, satunya tidak normal. Nah, untuk membuktikan bagaimana pengaruh tadi kemudian bisa mempengaruhi pembelahan sel, kita akan praktikum langsung di sini. Kalian sudah menyiapkan bawang ya, bawang yang kalian tanam gitu ya, tanam untuk memunculkan akarnya ya. Kita nanti akan praktikum apakah bawang tadi itu sudah berkembang atau pembelahan selnya sudah bagus atau belum, sampai tahap apa, di tahap mitosis. Oke, maka dari itu kita akan bersiap-siap untuk praktikum. Jadi alat dan bahannya yaitu ada mikroskop binokuler, pembakar spiritus, gelas arloji, pipet, penjepit, spatula, cutter, kaca objek, dan kaca penutup. Buku tulisnya atau apa-apa yang berupa buku ditumpuk jadi satu, ditaruh di sebelah samping supaya nanti Pakai kaca ini kah? Satu samping. Segini. Satu. Iya kan segini. Ya. Segini nggak? Kurang. Aku takut salah. Bisa nggak? Ini kayak di depan. Oke. Yang larutan-larutan di depan semuanya. Nanti kalian ambilnya ke depan. Pakai pipet ya. Kalian sudah ambil alat dan bahannya, sudah tersedia di meja kalian masing-masing. Tolong jangan dipakai dulu atau digunakan dulu sebelum Bapak mempersilakan kalian. Silakan sekarang sambil nanti kalian praktikum bisa menuliskan hasil praktikumnya di LKBD yang sudah Bapak siapkan di barcode ini. Ya, silakan kalian bisa scan barcode ini dulu anak-anak. Ya. Dikasih HCl ya. Kira-kira HCl itu untuk apa ya? HCl itu biasanya untuk melunakkan akarnya, terus bisa di squash menggunakan teknik Ini berapa menit? 10 menit. Di situ selanjutnya Ditaruh di kaca yang objek, kemudian dikasih. Gak apa-apa, silakan. Silakan. Oke, habis ini diapakan? ditaruh di kaca objek. Sebelum itu? Dibilas dulu. Dibilas pakai aquades. Ya, bentar, dibilas dulu ya. Nah, mana isunya? Habis itu, ya silakan. Dibilas. Silakan ya, dibilas. Sini pakai bilasnya pakai. Boleh langsung dikasih tisu. Oh. Langsung lebih. Yes, mari Udah. itu. Ambil. Tisunya yang baru, ambil lagi. Habis itu, Masih. Yang gitu dah. Jangan dibalaskan. oke.
sini terus. Misalkan gitu. Ya. Oke, baik, kelompoknya Kevin tadi sudah dikasih HCl, kemudian sudah dibersihkan HCl-nya. Sekarang langkahnya apa, Kevin? Setelah kita menaruh larutan HCl pada potongan akar bawang bombay ini, kita lalu menambahkan pewarna asitokarmin pada akar ini dengan tujuan kenapa sih? Yaitu untuk sebagai menambah pewarna pada sel sehingga kita bisa mengamati nih nanti saat kita di mikroskop ini kelihatannya gimana. Nah, habis kita tambah nih pewarna asitokarmin ini, itu kita istilahnya seperti dihancurkan, bisa kita tekan-tekan agar mungkin sedikit banyak. Habis itu kita tutup dengan kaca penutup dan tunggu selama 15 menit. Nah, setelah kita tunggu selama 15 menit ini, apabila terdapat kelebihan pewarna asitokarmin ini, kita serap lagi dengan tisu. Dan lalu akhirnya kita bisa pewarnanya, kita lalu membakar ini pada bunsen. Nah, setelah dibakar dengan bunsen, barulah kita bisa mengamati apa aja yang ada di sel bawang bombay ini melalui mikroskop binokuler. Dicek Sambil dicek. Sampai apa di luar wortel? Kilo-kilo Pak, cacing. Nice. Op. Melaksanakan praktikum hari ini dan semuanya sudah mendapatkan hasil. Bapak minta salah satu dari atau salah dua dari kelompok di kelas ini bisa presentasi. Oke, siapa yang sudah siap? Oke, terima kasih. Kelompoknya Nabila bisa mempresentasikan hasilnya. Silakan siap-siap ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Nabila Putri Karisa dari absen 23. Saya Kris Zahira absen 27. Saya Siva Unisa absen 33. Saya Rumah Rahmania absen 32. Kami akan mempresentasikan hasil dari praktek yang barusan kami lakukan. Nah, di sini sudah ada gambar yang akan dijelaskan oleh Rumah. Oke, baik teman-teman, jadi dari hasil praktikum tadi kami sudah mendapatkan hasil seperti pada gambar di sini. Nah, jadi di sini yang kelihatan itu ada pembelahan mitosis, yaitu tahap profase dan anafase. Kenapa yang terlihat kenapa tahapan ini profase sama anafasenya bisa kelihatan? Karena terjadi penebalan kromosom sehingga tahapannya itu bisa terlihat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akar yang kita amati tadi itu aktif dalam pembelahan sel. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menjawab esai dari LKPD yang tadi Bapak Rian berikan. Pada pertanyaan yang pertama, akar bawang yang kekurangan mineral tentu menunjukkan pertumbuhan lebih lebat. Analisislah bagaimana kekurangan nutrisi dapat memenuhi intensitas pembelahan sel pada jaringan meristem akar. Nah, jawaban dari kelompok kami adalah kekurangan mineral tertentu pada akar bawang dapat menghambat pertumbuhan karena nutrisi esensial sangat penting untuk proses pembelahan sel di jaringan meristem akar. Untuk pertanyaan yang kelima, mengapa pembelahan sel lebih aktif terjadi di jaringan meristem ujung akar dibandingkan dengan jaringan daun atau batang? Pembelahan sel lebih aktif di jaringan meristem ujung akar karena jaringan ini berfungsi sebagai pusat pertumbuhan primer pada tanaman sel. Sel meristem bersifat embrional dan
Baik anak-anak, praktikum hari ini sudah hampir selesai. Sebelum itu, Bapak pengen salah satu salah dua dari kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, silakan siapa yang mau memberi kesimpulan? Ya, Cantika, silakan Cantika. Jadi pada pembelajaran hari ini kita melakukan praktikum yaitu mengamati pembelahan sel pada akar bawang bombay. Nah, pada akar bawang bombay ini terdapat pembelahan sel mitosis. Ada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang dapat kita temui pada praktikum kali ini tuh hanya ada 2 tahap, yaitu profase dan anafase. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi satu lagi yang bisa memberi kesimpulan. Ya, silakan Putri Amel. Jadi itu kesimpulannya pada akar bawang bombay itu aktif terjadi pembelahan mitosis. Oke, jadi pada praktikum hari ini ya kalian sudah bisa membuktikan bahwa di akar bawang bombay ya, yang sedang melakukan pertumbuhan ya itu terjadi proses pembelahan mitosis. Tepatnya tadi yang terlihat adalah tahap yang profase dan anafase. Begitu ya? Oke. Bapak mau tanya pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Ya, menyenangkan ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya kita beranjak ke materi sistem gerak ya. Jadi kita ganti materi ya di bab yang baru di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan hari ini, Bapak minta tolong Bisma kembali untuk memimpin berdoa. Ya, mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bisma. Mungkin itu anak-anak pada kesempatan hari ini nanti belajar kembali, ingat kembali tentang pembelahan sel, kemudian juga disiapkan untuk pertemuan selanjutnya tentang sistem gerak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Minta maaf bila ada salah kata.